Kamar 409, tempat di mana semua tamu yang menginap selalu check-in, tapi tak pernah benar-benar check-out. Mereka menghilang dan anehnya, tak seorang pun mencarinya. Di sebuah kota kecil di dataran tinggi Jawa Barat, berdiri sebuah hotel tua yang terlupakan zaman. Hotel Tirta Nirmala, bangunan bergaya kolonial Belanda yang menghadap ke lembah berkabut dikelilingi hutan pinus yang seolah menutup dunia luar. Atapnya berlumut, jendelanya berdebu, dan lonceng kecil di pintu masuknya berdenting bukan karena angin, melainkan sesuatu yang tak terlihat. Dara, seorang travel vlogger berusia 24 tahun, tidak tahu pasti mengapa dia memilih hotel ini. Aplikasi peta digital bahkan sempat tak mengenalinya. Namun, brosur lusuh yang ia temukan di halte tua seminggu sebelumnya dengan kalimat mencolok bertuliskan ketenangan dan keheningan abadi menarik rasa penasarannya. Dia tiba di sore hari saat kabut mulai turun dan cahaya matahari terakhir merayap pelan ke balik pegunungan. Dara memarkir mobilnya di depan hotel. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara, hanya desir angin dan gemeretak pohon pinus. Seolah tempat ini bukan untuk siapa-siapa selain dirinya. Begitu pintu hotel dibuka, lonceng kecil menggema. Kering, di balik meja resepsionis berdiri seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan kosong. Ia menatap Dara sejenak sebelum berkata dengan suara serak, "Selamat datang. Anda dapat kamar ke-409. Jangan membuka pintu kalau ada yang mengetuk." Dara tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon lokal untuk menyambut wisatawan. Ia mengambil kunci kuningan tua bertanda 409 dan menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Setiap langkah menimbulkan bunyi derit panjang yang seakan menjerit dari masa lalu. Lorong lantai 2 sepi. Cahaya temaram dari lampu gantung menciptakan bayangan panjang yang merayap di dinding. Di ujung lorong kamar ke-409, tok, tok, tok. Suara itu tiba-tiba terdengar, tapi tak ada siapapun di belakang Dara. Ia menoleh cepat, kosong. Suara itu seperti berasal dari balik pintu kamar. Kamar 409 terbuka dengan engsel yang berderit pelan. Interiornya bergaya vintage, tempat tidur kayu tua dengan kelambu tipis, meja rias antik dengan cermin oval, dan lemari tinggi di sudut ruangan. Bau apak bercampur bunga melati samar memenuhi udara. Di atas meja terdapat kertas sambutan bertuliskan, "Tangan. Selamat datang, tamu terhormat. Nikmati keheningan, tapi waspadalah terhadap yang tak ingin dilihat." Dara mengerutkan kening. Ia mengambil kameranya dan mulai merekam. Ini akan jadi konten vlog yang menarik. Hotel berhantu, kamar menyeramkan, dan suasana mencekam. Malam pertama di kamar 409 berjalan tidak seperti yang dibayangkan. Pukul jam 1:12 dini hari, suara ketukan terdengar di pintu. Pelan, namun berulang. Tok, tok, tok. Dara membuka pintu. Lorong kezat. Pukul jam 1:45, cermin oval berembun, meski tidak ada kelembapan. Di tengah embun itu, samar-samar seperti ada jejak tangan kecil dari dalam cermin, bukan dari luar. Pukul jam 2:06, suara tawa anak-anak terdengar berlarian di atas plafon, padahal tak ada lantai 3. Dara mulai merasa tidak nyaman, tapi juga belum terlalu takut. Ia mengira semua ini bisa jadi efek kelelahan. Atau mungkin pemilik hotel memang sengaja menambahkan nuansa horor agar viral. Tapi sesuatu berubah saat ia membuka lemari. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ruangan kosong yang berbau tanah basah. Namun di bagian dalam pintu, tergores kalimat samar, "Mereka mengamatimu dari balik kayu. Jangan percaya pada tamu lainnya. Bahkan cermin pun bisa berbohong." Dara menutup lemari dan menoleh ke cermin. Sekilas, dia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Paginya, Dara turun untuk sarapan. Ruang makan kosong, hanya ada satu wanita muda duduk di pojok, mengenakan hoodie kelabu dan memandangi jendela. "Sendirian juga?" tanya Dara, mencoba membuka obrolan. Wanita itu menoleh pelan,
Senyum kecil mengembang. Aku di kamar ke-411, Dina. Jangan terlalu malam kalau keluar. Hotel ini punya suara sendiri. Dara tertawa gugup. Kamu percaya itu? Dina menjawab. Datar. Kamar 409 seharusnya dikunci permanen. Dara ia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah staf hotel keliru memberinya kamar itu? Atau ini bukan kesalahan, tapi disengaja? Ia membuka kamera, memeriksa rekaman malam sebelumnya. Suara ketukan terekam jelas. Tapi anehnya, di waktu yang sama ada suara lain, berbisik sangat pelan. Jangan biarkan mereka masuk. Dara menatap layar ponselnya. Tangannya mulai gemetar saat ia mencoba merekam dirinya untuk vlog update. Kamera seperti gagal fokus. Wajahnya terlihat terdistorsi. Pukul 15, ia turun ke lobi. Tapi tak ada siapa-siapa. Tidak resepsionis, tidak tamu lain. Ia coba menelepon keluar. Tidak ada sinyal. Wi-Fi tidak tersambung. Ia menuju meja resepsionis dan membuka buku tamu. Nama-nama yang tertulis di dalamnya. Semiwanya Seima. Tidak ada yang check out. Dan satu nama di halaman terakhir membuat darahnya membeku. Nama tahun ke-2001 kamar ke-409 status. Tidak tercatat check out. Dara menjatuhkan buku tamu itu. Seluruh tubuhnya bergetar. Hotel ini adalah tempat terakhir ibunya terlihat sebelum menghilang tanpa jejak. Kini semuanya masuk akal, atau justru tak masuk akal sama sekali. Ia berlari ke kamar, tapi kamar 409 terlihat berbeda. Dekorasinya berubah, cermin ovalnya pecah, dan di dinding kamar ada lukisan yang baru muncul. Seorang wanita berdiri menghadap jendela, berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan wajahnya persis seperti Dara. Hayo penjaga sandikala, kalau bulu kudukmu mulai berdiri. Jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih di sini bersama kami, di tengah kabut dan bisikan dari Hotel Tirta Nirmala. Subscribe dan tinggalkan jejak di komentar. Karena apa yang kamu lihat belum tentu benar. Malam kedua di kamar 409 tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini, Dara mencoba bertahan tanpa rasa takut. Ia menyalakan semua lampu, membuka tirai, dan menyalakan kamera vlogging dalam mode night vision. Berharap bisa menangkap gangguan yang ia alami sebelumnya. Tapi justru dalam terang, kegelapan menyusup lebih dalam. Pukul jam 0:12, suara detakan jam mendadak berhenti. Sanyi Tautu. Bahkan suara jangkrik di luar jendela hilang. Dan ketika Dara memeriksa jam dinding, jarumnya berdetak mundur. Tok, tok. Kali ini ketukan terdengar dari dalam lemari. Dara menggigil. Ia mendekat perlahan, menahan napas, lalu membuka pintu lemari dalam satu hentakan. Kosong, tapi lantainya kini basah, seolah ada yang baru saja keluar dari dalamnya, meneteskan air ke karpet. Ia menginap di hotel tua, sendirian, dengan sejarah yang mulai terhubung pada masa lalunya. Ia mulai yakin, ini bukan sekadar tempat angker untuk konten. Sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Pagi harinya, Dara mencoba keluar dari hotel untuk mencari jaringan sinyal. Tapi anehnya, jalan menuju gerbang seperti memanjang tak berujung. Ia berjalan selama hampir 1 jam, namun hotel tetap terlihat dari kejauhan. Seolah tak pernah menjauh. Saat kembali, ia bertemu Dina, wanita dari kamar 411 di lorong hotel. Dina tampak gelisah. Kamu tidak bisa pergi, kata Dina. Hotel ini akan memaksa kamu tetap di sini sampai kamu tahu alasannya. Apa maksud? Tanya Dara. Dina menatap lurus ke mata Dara. Kamu bukan tamu pertama yang nyasar ke sini. Setelah itu Dina menghilang masuk ke kamarnya dan tak terlihat lagi sepanjang hari. Di meja makan sore itu, Dara hanya ditemani oleh Pak Ranu, resepsionis tua yang kini lebih ramah, namun matanya sayu. Kamu tidur di kamar yang salah, bisiknya. Kamar 409 bukan untuk manusia yang ingin melupakan sesuatu. Ia milik mereka yang ingin mengingat. Saat Dara menanyakan siapa mereka yang dimaksud,
Pak Ranu hanya tersenyum pahit dan menyeruput teh. Di malam ketiga, Dara mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia memeriksa rekaman kamera, ada satu klip yang terekam otomatis. Padahal ia yakin kamera itu tak aktif. Rekaman dirinya tidur, dan seseorang duduk di kursi dekat tempat tidurnya, mengamati dengan diam. Sosok itu terlihat samar, hampir transparan, tapi tidak bisa disangkal. Bentuknya seperti ibunya. Dalam rekaman itu, sosok tersebut berkata dengan suara rendah, "Kamu harus tahu siapa dirimu, Dara, sebelum mereka melupakanmu, seperti mereka melupakanku." Dara kenangan ibunya yang hilang 20 tahun lalu tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa jasad, muncul dengan brutal. Ia mulai mengingat potongan-potongan masa kecilnya. Hotel tua, suara-suara bisik dari dinding, dan tangisan ibunya di balik lemari. Tapi semua itu ditindih oleh satu pertanyaan besar. Mengapa semua itu kembali sekarang? Ia mengamati kembali video itu. Di sudut kanan bawah waktu rekaman menunjukkan tahun ke-2001 keesokan harinya, Dara mendengar suara ramai dari lantai dasar. Ia menemukan Bayu, teknisi hotel yang baru ia temui hari pertama, sedang memperbaiki instalasi listrik. Bayu bersikap ramah, terlalu ramah. Ia berkata, "Hotel ini selalu punya kejutan. Tapi kalau kamu tahu caranya, kamu bisa tetap waras." "Kenapa saya merasa seperti sedang diuji?" tanya Dara. Bayu terkekeh. "Karena kamu memang sedang diuji. Semua tamu di kamar itu diuji seberapa jauh mereka bisa bertahan sebelum menyerah pada diri mereka sendiri." Ucapan itu terlalu janggal. Dara curiga, tapi tidak bisa memastikan apakah Bayu hanya bermain-main atau memang tahu sesuatu. Ia mencoba bertanya kepada Dina lagi, tapi kamar 411 kosong. Ranjang tidak terpakai. Tidak ada barang pribadi. Padahal 2 hari lalu, Dina masih bersamanya di ruang makan. Saat malam kembali datang, suara-suara dari lemari semakin intens. Bahkan saat Dara duduk jauh di sisi lain kamar, lemari itu bergetar pelan, seolah ada yang mencoba keluar. Ia mengatur kameranya, mengarahkannya ke lemari, dan memutuskan untuk merekam sepanjang malam. Pagi harinya, saat memeriksa hasil rekaman, ia melihat lemari terbuka sendiri jam 3:12, dan seorang wanita melangkah keluar perlahan, menyentuh pipi Dara yang sedang tidur lalu berbisik, "Kalau kamu membuka semuanya, kamu tak akan bisa keluar." Dara mulai dirundung dilema batin yang kompleks. Apakah semua ini adalah bentuk penyesuaian trauma masa lalu yang belum ia hadapi? Apakah ibunya memang pernah menginap di hotel ini? Ataukah hotel ini hanya memanfaatkan kenangan itu untuk membuatnya gila? Ia mulai mengisolasi diri, tak mempercayai siapapun. Bahkan saat bayangan dirinya muncul di cermin dan berkata, "Kamu bukan kamu. Kamu adalah dia yang mereka bentuk kembali." Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkinkah kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Subscribe dan tetap waspada, karena teka-teki ini baru saja membuka pintu yang lebih gelap. Malam itu, setelah suara ketukan terdengar dari bawah tempat tidur dan kamera mati mendadak, Dara memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di lantai, membelakangi cermin, menatap pintu lemari yang kini terbuka sedikit, seolah mengundangnya. Lalu listrik padam, gelap total. Satu-satunya cahaya berasal dari layar ponsel yang menunjukkan jam 3:13. Waktu yang sama dengan semua kejadian aneh yang terekam sejak 2 malam lalu. Ketika lampu kembali menyala, Dara menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Lemari kini terbuka penuh, dan di dalamnya terdapat pintu kecil yang menyatu dengan dinding belakang. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu, dan segalanya berubah. Dara melangkah masuk ke ruangan sempit dengan tangga menurun. Di ujung bawah, bukan ruang bawah tanah atau ruang penyimpanan tua, melainkan ruang observasi modern, penuh dengan layar, kabel, dan rekaman video. Ada puluhan monitor tergantung di dinding. Sebagian menampilkan kamar-kamar hotel termasuk kamar ke-409, tapi bukan secara langsung.
Beberapa video terekam bertahun-tahun lalu. Seorang pria menggaruk dinding hingga berdarah. Seorang ibu menangis di sudut tempat tidur, menatap kamera. Dan seorang anak perempuan kecil yang berdiri lama di depan lemari, menangis menyebut nama, "Mama, Mama, tolong aku keluar dari sini." Dara menutup mulutnya sendiri. Suara itu adalah suaranya sendiri saat kecil. Ia melihat ke monitor lain. Tertera label, Subjek 042, Dara Maheswari. Status, reaktivitas tinggi tahun awal uji 2001 keterangan. Trauma induksi berhasil. Subjek kembali dunia Dara runtuh. Hotel ini bukan tempat berhantu. Ini adalah laboratorium sebuah fasilitas pengujian tertutup. Di balik tirai ketakutan, ternyata ada eksperimen psikologis yang memanfaatkan trauma manusia untuk tujuan yang lebih gelap. Semua gangguan yang dialami para tamu adalah simulasi yang dikendalikan. Cermin yang memperlihatkan bayangan aneh, suara anak kecil, ketukan di malam hari, bahkan hantu yang menyerupai ibunya, semua dikendalikan oleh teknologi dan skenario manipulatif yang dirancang oleh pengamat di balik layar. Dara menemukan satu catatan. Jika subjek berhasil mengenali asal traumanya, kemungkinan kembali ke ingatan primer sangat tinggi. Potensi eksploitasi trauma masa kecil sebagai bentuk kontrol kognitif berlapis. Ia juga menemukan rekaman Dina wanita kamar 411 berbicara dengan seseorang di ruang kontrol, bukan tamu, tapi operator. Subjek 042 mulai membuka memori lapis ketiga. Simulasi lemari berhasil. Aktivasi memori ibu hampir sempurna. Dara mulai menyadari bahwa semua yang ia alami adalah bagian dari rangkaian pengujian. Bahkan, Pak Ranu, resepsionis tua yang tampak seperti satu-satunya orang waras mungkin, adalah mantan subjek atau bahkan pengawas yang gagal keluar dari sistem. Ia menemukan dokumen rahasia yang menyebut proyek Tirta Nirmala, program yang dikembangkan sejak tahun 1995 oleh kelompok misterius yang tidak diakui secara resmi. Disebut hanya sebagai unit 47 kelompok studi tentang pengaruh trauma terhadap memori dan realitas subjektif. Dara panik. Tapi sebelum ia sempat kabur dari ruangan, Bayu muncul dari balik pintu logam di sisi lain. Tidak seperti biasanya. Wajah Bayu dingin, tegas, tanpa senyum. "Kamu terlalu cepat menemukan ruangan ini, Dara. Tapi itu bukan masalah. Kamu memang selalu jadi subjek yang paling menarik." Dara berteriak, tapi Bayu tidak menyerangnya. Ia hanya menunjuk ke layar. Di sana terlihat dirinya sendiri, sedang tertidur di kamar ke-409. "Jadi menurutmu, kamu sedang di mana sekarang?" Dara tidak bisa menerima kenyataan ini. Apakah ia sedang bermimpi? Apakah ia sedang dalam semacam hipnosis atau efek obat? Atau mungkin dirinya sudah lama tidak hidup di dunia nyata? Monitor lain menunjukkan video dirinya di masa kecil. Video yang tidak pernah direkam oleh siapapun yang ia kenal. Ia mengambil kamera vloggingnya dan mencoba merekam ruang observasi. Tapi kamera hanya menampilkan gambar kamar ke-409. Tidak ada kabel, tidak ada layar, hanya tempat tidur, lemari, dan cermin. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Bayu berkata, setengah berbisik, "Kamu tidak berada di dunia nyata, Dara. Kamu berada dalam konstruksi trauma. Dan bagian terbaiknya, kamu yang membuatnya sendiri." Dalam layar terakhir yang ia buka, terlihat wajah ibunya tersenyum, mengenakan gaun putih. Berdiri di depan lemari kamar ke-409, tapi kali ini bukan rekaman. Ibunya berbicara langsung padanya. "Kamu harus bangun, Dara. Kamu harus ingat apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2001. Dara bukan pertama kali datang ke Hotel Tirta Nirmala. Ia dilahirkan di tempat ini. Dan ibunya adalah salah satu peneliti awal dari eksperimen ini. Tapi ketika proyek mulai melibatkan anak-anak termasuk anaknya sendiri, ibunya melawan. Sebagai balasannya, ibunya dihilangkan. Tapi sebelum itu, ia menyembunyikan semua informasi di dalam memori Dara. Harapan satu-satunya
agar suatu hari anak itu kembali dan membongkar semuanya. Terkejut atau kamu sudah curiga sejak awal? Kalau kamu merasa cerita ini memutar otakmu, beri like sekarang dan share ke temanmu. Biarkan mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa yang sebenarnya mengendalikan hotel ini? Siapa yang masih manusia? Dan siapa yang hanya ilusi? Dara terduduk di lantai ruang observasi. Semua layar kini menampilkan satu kata dalam warna merah, restarting simulation lampu padam, dan suara lonceng kecil dari lobi hotel kembali berdentang. KRII. Dara membuka matanya. Ia berdiri, kembali di kamar ke-409, pukul jam 3:13, seolah semuanya baru saja dimulai kembali. Dara membuka matanya. Ia kembali di kamar ke-409, lampu menyala redup. Jam menunjukkan jam 3:13, udara dingin merambat perlahan. Semuanya sama persis seperti semalam. Seakan perjalanan ke ruang observasi, layar-layar pemantauan dan rekaman masa kecilnya tidak pernah terjadi. Ia mencoba bangkit, membuka pintu kamar. Tapi gagangnya membeku, terkunci dari dalam. Cermin di meja rias menampilkan dirinya tapi tidak sinkron. Gerakan cermin selalu terlambat 1 detik. Wajah di dalamnya seperti bukan dirinya sendiri. Suara dari belakang, "Kamu belum selesai. Mereka belum mengizinkanmu pergi." Dara menoleh cepat. Dina berdiri di depan lemari. Matanya kosong, tubuhnya diam seperti patung. "Aku pikir kamu tidak nyata," kata Dara. Dina tersenyum tipis. "Aku juga berpikir yang sama tentangmu." Lalu, Dina berjalan ke lemari dan masuk ke dalamnya. Pintu menutup sendiri dan menghilang. Tak ada pintu lagi di dinding lemari. Hanya papan kayu tua. Dara menelusuri kamar, mencari sesuatu yang nyata. Ia menemukan potongan kertas di bawah tempat tidur sobekan dari jurnal ibunya, dengan tulisan tangan terburu-buru. Simulasi ini tak akan berhenti sampai ingatan terdalamnya muncul. Saat ia ingat siapa dirinya sebenarnya, mereka akan melepasnya atau mengurungnya selamanya. Dara mulai mengingat fragmen masa lalu. Ibunya pernah mengajaknya ke tempat seperti ini. Ia mendengar ibunya menangis di balik pintu kamar hotel. Ia pernah dikurung di lemari, bukan oleh hantu, tapi oleh seseorang yang ingin menenangkannya. Lalu muncul kenangan yang paling menyakitkan. Ia tidak pernah benar-benar kehilangan ibunya. Ia melihatnya mati di hotel ini. Ibunya dibunuh oleh operator simulasi karena membocorkan sistemnya. Tapi ingatan itu dikunci rapat, disembunyikan dalam pikiran kecil Dara. Dan kamar 409 adalah kuncinya. Dara mulai memahami sesuatu yang menyesakkan. Setiap orang yang ia temui, Pak Ranu, Bayu, Dina, semuanya adalah bagian dari sistem. Mereka bukan manusia sungguhan. Mereka adalah fragmen kesadarannya sendiri. Representasi dari rasa takut, trauma, dan keraguan. Pak Ranu mewakili keraguan dan rasa bersalah. Mencoba memperingatkan, tapi selalu samar. Bayu adalah sisi logisnya mencari penjelasan sistematis, namun sering memutarbalikkan kenyataan. Dina adalah bagian dari dirinya yang ingin menyerah, bagian lembut yang pasrah pada ilusi. Setiap red herring sebelumnya kini terlihat jelas sebagai jebakan kognitif. Ketukan di lemari, simbol rasa trauma terpendam. Bayangan di cermin, distorsi identitas dan memori. Foto-foto di lorong, pemalsuan kenangan untuk membangun keraguan terhadap realitas. Nama ibunya di buku tamu, pemicu memori bawah sadar, bukan data nyata. Penonton yang sejak awal yakin bahwa cerita ini adalah tentang hantu anak kecil, hotel berhantu, atau kutukan kamar ternyata juga telah dijebak. Dan kini, Dara sama seperti kita dipaksa untuk menerima bahwa cerita ini bukan tentang hal-hal gaib, tapi tentang luka psikologis, manipulasi realitas, dan bagaimana sistem bisa menciptakan hantu dalam kepala manusia tanpa satupun roh terlibat. Dara mendengar suara pintu terbuka, tapi bukan dari kamar.
Dari lemari yang sebelumnya tak memiliki apapun, kini terdapat tangga kayu menurun lagi. Tapi berbeda dari sebelumnya, tangga ini mengarah ke ruang kosong, putih bersih dengan satu layar besar di tengah. Layar itu menampilkan komentar penonton dari vlog-vlog Dara sebelumnya. Seolah semua interaksi online selama ini adalah bagian dari observasi. Serem banget. Kameranya kayak hidup sendiri. Kayaknya dia udah kesurupan deh. Coba perhatiin jamnya. Selalu jam 3:13. Aneh. Twist. Tambahan. Seluruh vlog Dara ternyata tidak pernah dipublikasikan ke publik. Semua itu hanya simulasi interaksi untuk menguji respon sosial terhadap konten trauma. Dara berdiri di tengah ruangan. Layar menyala dengan teks subjek 042 siap dievaluasi. Pilihan keluar lanjut, tapi tidak ada tombol, tidak ada pintu keluar. Tiba-tiba cermin besar muncul dari lantai. Tapi cermin ini bukan pantulan. Ini rekaman. Di dalamnya terlihat Dara kecil bersembunyi, menangis di lemari, melihat ibunya dibawa paksa oleh dua pria berseragam. Ia menutup matanya, menggenggam boneka. Di belakang boneka itu ada kamera kecil yang tertanam. Dara dewasa menutup wajahnya. Ia tidak lagi bertanya apakah ini nyata atau tidak. Ia hanya ingin tahu satu hal. Jika ini semua adalah rekayasa, kenapa rasanya begitu nyata? Masih yakin kamu tahu siapa yang jahat? Masih percaya kalau ini hanya cerita horor biasa? Kalau kamu baru sadar telah disesatkan, beri like dan share ke temanmu. Dan tuliskan di komentar, apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di kamar 409? Tiba-tiba, ruangan menyala terang, dan Dara menghilang dari layar. Satu-satunya yang tersisa adalah teks. Subjek hilang dari proyek. Simulasi tertutup. Lonceng kecil di lobi kembali berbunyi. Seorang tamu baru masuk. Selamat datang di Hotel Tirta Nirmala, kata suara resepsionis. Kamar 409 tersedia malam ini. Layar gelap, sunyi, kemudian perlahan muncul gambar. Dara berbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, mata tertutup, dengan alat bantu pernapasan di mulutnya. Monitor detak jantung berdetik stabil. Di sebelahnya duduk seorang wanita tua, rambutnya beruban, mengenakan syal biru yang lusuh. Ia menangis pelan, memegang tangan Dara. Maafkan ibu, terlalu lama membiarkan mereka mengurungmu dalam ingatan. Ibunya tidak mati. Ia bersembunyi bertahun-tahun setelah melarikan diri dari unit 47 dan kini kembali untuk menyelamatkan Dara. Semua yang dialami Dara di Hotel Tirta Nirmala adalah proyeksi mental dalam kondisi koma. Hasil pengujian lanjutan oleh unit 47 yang menyambungkan trauma masa kecil dengan teknologi neuroeksperimental untuk membangkitkan kembali subjek dengan konstruksi realita adaptif. Dara bukan vlogger, ia bukan penjelajah urban legend. Ia adalah korban eksperimen sejak kecil. Kenapa kamar 409? Karena 409 bukan hanya nomor kamar. 4 plus 0 plus 9 equals 13. Angka yang selalu muncul dalam setiap kejadian aneh. Pukul jam 3:13, 13 ketukan, 13 nama di buku tamu. Ini bukan angka horor biasa. Itu adalah kode protokol internal unit 47. Subjek dengan trauma stadium akhir dikunci dalam siklus rekonstruksi berulang. Simulasi itu di-reset setiap kali subjek mendekati kesadaran penuh. Tapi Dara adalah subjek pertama yang berhasil mencapai tahap itu tanpa kolaps mental. Unit 47 tidak lagi memiliki tubuh. Organisasi ini hanya tinggal sistem AI terapeutik gelap yang menjalankan program otonom sejak tahun 2003 setelah eksperimen awal gagal dibubarkan pemerintah. Semua staf lama menghilang. Yang tersisa hanya hotel, nama Sandy, untuk sistem Human Override Trauma Encoded Loop. Setiap subjek baru check-in ke sistem melalui stimulasi otak buatan, biasanya korban trauma besar yang hilang kesadaran dan ditemukan tak bisa bangun dari koma. Mereka dikunci dalam dunia buatan dengan resepsionis
tamu lain, dan simulasi horor yang semuanya merupakan lapisan-lapisan metafora dari memori yang telah direkayasa. Setelah ibunya muncul di rumah sakit, sistem mulai gagal. Dara masih di dalam pikirannya sendiri, berada di sebuah ruangan putih bersih. Hanya terdapat 2 pintu. Pintu pertama bertuliskan, keluar. Pintu kedua bertuliskan, ulangi. Suara dari atas berkata, jika kamu keluar, semua ini akan hilang. Tapi kamu akan kembali sebagai siapapun yang kamu pikir kamu adalah, tanpa ingatan, tanpa identitas. Jika kamu ulangi, kamu akan tetap memiliki semua jawabannya. Tapi kamu akan terus hidup di dunia ini, sendirian, dalam realitas yang bukan milik siapa-siapa. Dara menangis. Ia memandang cermin, dan di dalamnya bukan wajahnya, tapi wajah ibunya yang muda. Akhirnya, ia berkata, aku tidak ingin tahu lagi. Aku hanya ingin hidup sebagai aku. Dan ia memilih pintu keluar. Dara membuka matanya di rumah sakit. Perlahan, satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Monitor jantung berdetak cepat. Ia menggenggam tangan ibunya. Aku ingat semuanya. Sang ibu menangis, memeluknya erat, tapi di balik pelukannya, wajah Dara terlihat kosong. Ibu, ia hidup, tapi sesuatu darinya tidak kembali. Di Lekasi Lane, dalam server ruang bawah tanah milik unit 47 yang lama ditinggalkan, layar-layar monitor menyala otomatis. Koneksi listrik hidup kembali, dan satu suara terdengar. Subjek baru diidentifikasi 043. Kamera menyala. Seorang pria muda, tak sadarkan diri, ditemukan setelah kecelakaan mobil dan sedang dalam kondisi koma. Assigning room 409. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa telah ditipu oleh narasi ini, atau jika twistnya membuatmu berpikir 2 kali tentang realitas, beri like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Tinggalkan komentarmu di bawah, karena komentar dari kalian adalah cahaya dalam kegelapan ini.